Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sepatah kata dari pelaksana dan kepada beliau yang bersilakan yang hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua IPMI Kabupaten Bone yang merupakan founder Sahabat 88 yang juga owner dari 88 Seluler yang menggelar acara pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua UMKM Aku Mandiri yang disupport kegiatan ini ada Nilai Kowamili yang saya hormati ada Ibu Pengusaha Wanita, ada Ibu Haja Faridah Hanafi yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati ada dari pemerintah Kabupaten Bone yang diwakili dari Bapeda Kabupaten Bone, ada Kakanda Andi Hendra yang juga menjadi narasumber pada malam hari ini. Tentu tidak bisa satu-satu. Oh ya, saya lupa ada Sekcam Petani Beratan. Dan tentu tidak bisa satu-satu teman-teman dari pengurus UMKM Aku Mandiri, teman-teman relawan yang hadir pada hari ini, ada teman-teman pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada momentum Hari Kebangkitan Nasional kita berkumpul di tempat ini malam ini, dan tentu satu agenda yang dikemas santai. Jadi kegiatannya adalah bincang santai dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentu dengan mengangkat tema bangkit bersama untuk Bone mandiri, berdaya saing dan sejahtera, atau disingkat MABESA. Inilah yang kemudian yang akan kita perbincangkan bersama sehingga momentum kebangkitan nasional ini menjadi momentum kebangkitan bagaimana Kabupaten Bone bisa berdaya saing, bisa mandiri, dan tentu harapannya adalah sejahtera. Sudah kita paham bersama bahwa yang hadir nanti menjadi narasumber adalah mereka tokoh yang aktif, menjadi aktivis, praktisi, dan tentu ikut andil dalam menggerakkan
perekonomian yang ada di Kabupaten Bone. Kebangkitan yang kita harapkan bagaimana kita bersama-sama di era endemi hari ini yang tadinya pandemi dan sedikit demi sedikit kita sudah mulai dilonggarkan, dan itu adalah harapannya kita bisa bersama-sama bangkit bagaimana Bone ke depan, bangkit bagaimana teman-teman pemuda bisa berdaya saing, sehingga pada malam hari ini hadir para narasumber yang hebat-hebat. Kita beri aplaus dulu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, teman-teman pemuda yang tentu nanti akan ada umpan balik, sesi diskusi tanya jawab, dan yang tidak kalah menarik, diskusi bincang santai pada malam ini dipandu langsung oleh Kakanda Baktiar Parendeng. Jadi kita beri aplaus dulu untuk moderator kita, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita sejenak memperhatikan aktivitas. Mari kita konsentrasi menundukkan hati dan kepada kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan malam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami manusia yang hina, kami manusia yang lemah, tanpa dengan memberikan kekuatan, tanpa dengan memberikan keberkahan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa pemimpin kami ya Allah. Dosa-dosa pemimpin kami mungkin ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Maafkanlah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberkahan, agar hati dan pikiran ini kami berada di tempat ini tidak sia-sia, dan kita akan berada di tempat ini kurang lebih 4 jam ke depan ternilai sebagai ibadah dan menjadi majelis maghfirah di malam hari ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka wasami'ul basir ya Rabb. Allahumma ghafir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lahul Fatihah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, sudah 114 tahun ini perjuangan kita Budi Utomo berjuang agar supaya bangsa Indonesia bangkit. Dan tepatnya pada malam hari ini, pada malam tanggal 20 2022, kita bertemu di sini
bukan lagi sebagai Budi Utomo, tapi pelanjutnya Budi Utomo. Sekitar 2 tahun ini, saya kira bukan cuma Indonesia yang mengalami krisis, bukan hanya Indonesia yang mengalami kejatuhan ekonomi, tapi ini sudah mendunia. Kita pada malam hari ini sudah harus bersungguh. Karena kenapa? Sedikit demi sedikit COVID itu bisa dilupakan, kemudian aktivitas kita sudah mulai longgar, termasuk bebas, tidak bermasker lagi, tapi ada tapinya. Nanti Pak Dokter Yusuf yang menstresi ini. Teman-teman sekalian, wajah keempat narasumber kita ini pasti tidak asing lagi bagi kita. Andaikan pemain bola, Iko Wahyudi ini sebetulnya Ronaldo, lebih-lebih ketua HIPMI, dan memang dia sudah berteman. Pasti dia incar-incar ini. Dengan jangan Eko ini tidak bisa estafet kepemimpinan yang di HIPMI. Tapi saya kira tidak. Teman-teman sekalian, saya langsung saja ini, karena orang bilang 2 tahun terakhir ini perekonomian anjlok. Tapi ketika kita duduk-duduk di area pasar sentral lama, banyak orang pergi beli HP. Ada apa ini? Saya mungkin Pak jadi sekitar 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kak Eko, selamat malam. Alhamdulillah. Kalau di samping diri saya ini senior saya. Saya pikir tadi beliau yang pertama bicara. Alhamdulillah, kasih kesempatan. Terima kasih. Tadi pertanyaannya Kak Tia bahwa meskipun di musim atau di masa pandemi ini secara umum ekonomi menurun, cuma tadi saya komentari kalau kita lewat di sentral, alhamdulillah selalu ramai. Jadi ini kan, kalau elektronik itu sudah menjadi kebutuhan sekarang. Kebutuhan ini sifatnya primer, tidak bisa lagi dihindari. Artinya apa? Kegiatan kita pada hari ini tentu sangat dibantu sekali dengan tools ini atau handphone ini. Maka dari itu konsumen atau pengguna elektronik itu, terutama handphone dan laptop itu terus upgrade terus handphone-nya. Secara singkat bahwa kami di HIPMI ini sekaligus juga owner daripada 880 memang punya komitmen untuk terus moto kami juga ada 3. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan, dan ini mungkin informasi bagi teman-teman bahwa
sebenarnya bukan cuma hanya di dunia bisnis atau ekonomi. Dimanapun posisi kita itu, tentu yang harus dijaga itu adalah kepercayaan, karena kepercayaan itu adalah modal utama, terutama bisnis. Yang kedua, yang paling penting dijaga itu adalah pelayanan servis. Ini sangat menentukan karena yang namanya manusia biasa tentu butuh pelayanan yang maksimal. Dan alhamdulillah teman-teman yang hadir di tempat ini semua adalah saudara kami, orang tua kami, sering memberikan masukan-masukan, dan masukan itu kami berusaha untuk mengaplikasikan pelan-pelan, insya Allah, secara organisasi maupun secara individu atau di perusahaan, kita terus berbenah. Terutama di samping diri saya, beliau ini sebenarnya mentor saya, makanya saya sebenarnya belum pantas kalau misalnya dia berdampingan dengan guru saya. Terakhir yang saya mau sampaikan bahwa setelah tadi kepercayaan, kedua adalah pelayanan, dan yang terakhir adalah pengusaha itu harus menjaga kualitas. Kualitas maksudnya kalau kita dagang barang ini berarti kan ya mutu ini harus terjamin. Kalau makanan harus dipastikan halal, dipastikan izin-izinnya apa dan segala macam. Saya kira itu secara singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Di samping kanan saya Ketua IWAPI. Kalau di kota-kota besar begitu banyak toko yang tutup di 2 tahun terakhir ini. Tapi Surya Indah di 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin itu kayaknya ada 2 Surya Indah yang dibuka. Kalau dikaitkan dengan apa yang didengarkan itu, berarti kayaknya Boni ini tidak kena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah Nafin. Sehari-hari saya di Surya Indah. Kemudian tadi diamanahi sebagai Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bone untuk 5 tahun 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk istrinya Deiko bisa nanti gabung IWAPI dulu harus jadi member dulu, jadi pengurus, insya Allah nanti jadi Ketua IWAPI. Nah, Ketua IWAPI bersanding dengan Ketua Aku Mandiri ya, itu keren abis untuk Bone itu. Selanjutnya juga sehari-hari saya diamanahi menjadi salah seorang pimpinan di Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone, yang tadinya sebagai wakil ketua 1 bidang pengumpulan. Untuk Februari 2022 ini di akhir masa jabatan kami berganti posisi. Sekarang saya di wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan perdayagunaan. Ini sangat sesuai dengan topik kita pada malam ini, di mana kita dikumpulkan para pengusaha yang konsepnya mungkin pemberdayaan, terutama para UMKM, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 Kak ya, 114 tahun. Kita sudah lebih 1 abad. Semoga lebih 1 abad ini ketertinggalan kita dengan luar negeri, beberapa negara mungkin ada kalau kita berada di sana. Tidak usah keluar negeri lah, kalau kita nonton misalnya film-film ya, film zaman dahulu kala di Makassar belum ada lift misalnya, di televisi sudah ada lift.
tidak perlu lagi keluarkan kartu untuk scan atau mendekatkan seperti itu. Tetapi masalah itu kalau kata kami, masalah itu harus dicari solusinya. Masalah orang lain adalah peluang untuk kami. Itulah salah satu faktor penyebab Surya Indah yang tadinya awalnya itu hanya jual gula terigu, kemudian bertambah menjadi sembako, mie instan dan seterusnya. Itu berawal dari kami suka tanya, Pak Bu, apa yang kita mau beli? Tidak ada dijual di Surya Indah. Oh, saya mau beli ini. Awalnya belanja di toko tetangga lah, toko tetangga yang waktu masih di jalan Suprapto. Belanja di toko tetangga, kemudian beli di sana. Lama-lama kami bisa beli di distributor langsung. Kami merasa bahwa setiap masalah itu harusnya ada solusi. Sama dengan di masa pandemi ini, masalah-masalah yang ada, kami merasa kewalahan untuk mengatur keuangan. Nah, sasaran kami adalah penjual-penjual ini. Apa kebutuhan dari penjual-penjual tersebut? Nah, itulah jadi walaupun jam operasional berkurang, tetapi kami upayakan semaksimal mungkin penjualan kalau bisa minimal sama, bahkan kalau bisa lebih. Saya kira ya kan. Ya, terima kasih Bu. Ini ada Jipang, 1 bulan terakhir itu Jipang sangat populer di medsos. Ada gula merah, ada kunyit, dan ternyata ini produknya teman-temannya Pak Eko. Silakan Pak Eko, saya kasih 5 menit atau 2 menit atau 20 menit, silakan. Oke, hari ini saya hadir di tempat yang paling berbahagia ini. Saya atas nama Ketua UMKM Aku Mandiri Bone telah diberikan kepercayaan kepada Ketua DPW untuk menakodai asosiasi yang kurang lebih 8 tahun berdiri di negara NKRI. Ketika kita berbicara masalah pandemi, kurang lebih 2 tahun yang lalu, masyarakat khususnya yang di Kabupaten Bone sangat betul-betul tersisa yang namanya pandemi COVID. Saya salah satu orang atau anak muda yang betul-betul terdampak dengan adanya pandemi COVID. Karena kenapa? Saya masih ingat di kurang lebih 2 tahun yang lalu, di 2020 itu ada yang namanya refocusing. Refocusing adalah kata-kata yang paling sakral bagi saya. Karena kenapa? Saya ini notabene adalah pekerja konstruksi atau kontraktor. Di saat kita mau melakukan kegiatan, semua anggaran dipangkas sangat luar biasa. Sampai-sampai saya berpikir di mana saya harus carikan ini pekerjaanku. Karena mereka juga penuh harapannya dengan saya. Karena bukan 1-2 orang yang kita hidupi, tapi ada puluhan yang kita hidupi. Karena adanya refocusing itu sangat menjadi hal yang sangat, semoga itu tidak akan terulang lagi. Dan hari ini di 20 Mei 2022 dengan adanya kegiatan ini, kebetulan dengan Hari Kebangkitan Nasional, semoga kita semua tanpa terkecuali mulai bangkit dari kesedihan pandemi COVID. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya tidak berbicara masalah kontraktor saya di hari ini, berbicara masalah para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone. Kurang lebih 2 bulan saya menakodai asosiasi UMKM Aku Mandiri. Karena kenapa? Saya tertarik dengan pantangan dengan para pelaku UMKM yang betul-betul terdampak pandemi ini.
pemerintah daerah di tahun 2020 pemerintah daerah menganggarkan kurang lebih 18 miliar anggaran pemulihan ekonomi untuk para pelaku UMKM. Kenapa tidak terrealisasi? Karena tidak ada wadah yang mampu mengakomodir anggaran itu kepada pelaku UMKM. Saya hari ini tertantang, 2022 saya tertantang untuk merealisasikan semua anggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah mulai 2020-2021 untuk kita realisasikan kepada pelaku UMKM. Jadi tugas kami selaku asosiasi, kita ini betul-betul bekerja untuk sebagai penyambung tangan para pelaku UMKM ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Itu tugas dan langkah awal kita yang pertama. Dan yang kedua, tupoksi dari Aku Mandiri adalah Aku Mandiri ini hadir untuk pembinaan para pelaku UMKM. Jadi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone yang terdaftar di database Aku Mandiri, kami siapkan 3 orang pengacara secara gratis bagi yang terdampak hukum. Jadi itu adalah program kami. Kami anggarkan di asosiasi para teman-teman penggiat hukum, kita ajak kerjasama, kita anggarkan bagi para pelaku UMKM yang terdaftar di database Aku Mandiri, kami gariskan pendampingan hukumnya. Yang kedua, dan yang ketiga adalah kami mengusulkan para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya ke pemerintah daerah secara gratis. Kami sudah silaturahmi dengan Bapak Bupati Bone. Alhamdulillah respon beliau sangat luar biasa bagi kami. Dan yang keempat adalah kami sebagai penyambung tangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk merealisasikan semua anggaran bantuan yang ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk para pelaku UMKM. Dan harus kita pahami, para pelaku UMKM hari ini sangat menganggap dirinya terintimidasi oleh pemerintah daerah. Padahal sebenarnya tidak. Saya pun demikian berpikir seperti itu. Pemerintah daerah mengintervensi, pemerintah daerah mengintimidasi para pelaku UMKM. Padahal tidak sebenarnya. Yang menjadi kesalahan hari ini kurangnya sosialisasi, kita kurang mendekatkan diri kita kepada pelaku UMKM. Inilah Aku Mandiri untuk sebagai program pemerintah membantu pemerintah untuk mensosialisasikan apa sebenarnya yang terjadi di pemerintah daerah. Pergub harus kita jelaskan kepada pelaku UMKM. Disinilah tugasnya Aku Mandiri. Saya bertanya kemarin sama Pak Bupati, tapi pun kami para pelaku UMKM akan mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di pemerintah daerah untuk para pelaku UMKM, karena teman-teman para pelaku UMKM berpikir bahwa mereka terintimidasi, padahal sebenarnya tidak. Pemerintah daerah Kabupaten Bone sangat luar biasa kepeduliannya dengan para pelaku UMKM. Cuma harus kita pahami, para pelaku UMKM ketika kita mau mengakomodir semua sangat susah. Karena kenapa? Bone ini dengan PAD hanya kurang lebih 2 triliun per tahunnya, bukan cuma untuk para pelaku UMKM yang mau diakomodir, banyak gaji ASN dan lain sebagainya banyak. Cuma kenapa para pelaku yang menganggap dirinya terintimidasi, dia tidak pernah mendekatkan dirinya, dia tidak pernah mencoba untuk mencari himpunan untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintah daerah. Itu yang menjadi kendala hari ini. Semoga Aku Mandiri mampu setidaknya 40% yang kita akomodir untuk para pelaku UMKM ke pemerintah daerah. Karena kenapa? Ketika ini terjadi, ini sangat membantu program-program pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di tengah pandemi COVID ini, salah satu tombak untuk memulihkan kembali kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah berawal dari para pelaku UMKM. Mungkin sampai di situ dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan ini satu lenti dengan Budi Utomo, Budi Utomo pasti menyarankan Eko, kau mau. Jadi saya kira di 2022 ini memang kita butuh ada semacam Eko.
Bukan lagi Eko Wahyudi, tapi Eko Mandiri. Barangkali ada program-program pemerintah yang menyangkut soal UMKM atau apakah, mungkin bisa dipaparkan pada malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Katiar. Jadi selama kurang lebih 30 menit saya duduk di sini menyimak pembicara-pembicara yang telah menyampaikan apa yang ada di kondisi saat ini terkait dengan perekonomian. Saya merasa mikir, saya seolah tersesat di sebuah komunitas, tersesat di sebuah dialektika intelektual kewirausahaan. Jadi kami merasa tidak ada apa-apanya di sini, karena berbicara tentang perekonomian, berbicara tentang gerak roda ekonomi itu, maka yang paling menentukan itu adalah memang pelaku-pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai stimulan, memberi stimulator, pemicu atau trigger dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian 2 tahun ke belakang pandemi COVID-19 itu telah mengajarkan kita untuk memang selalu siap terhadap segala perubahan situasi yang ada. Kami gambarkan bahwa 2019 ke belakang itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone itu sering berada di atas rata-rata nasional. Nanti pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu minus, di angka minus 0,25%. Suatu kesukuran karena kekuatan ekonomi Kabupaten Bone itu terletak di sektor pertanian. Berbicara tentang pertanian, tentu kita bicara tentang pangan. Sebuah perbandingan dengan daerah-daerah yang mengandalkan perekonomiannya dari sektor jasa, contoh Maros misalnya. Maros itu pada tahun 2020 itu dia minus sampai minus 10%. Kenapa? Karena mengandalkan di sektor penerbangan bandara, mereka punya bandara. Nah, ketika kita bicara tentang perekonomian di sektor pertanian itu, ternyata meskipun kita kuat di situ, ternyata kena juga dari imbas COVID-19 secara tidak langsung. Secara tidak langsung dalam artian pada saat pandemi COVID itu usaha-usaha banyak yang dibatasi. Contoh misalnya hotel, rumah makan, dan itu akan berimbas pada permintaan. Permintaan akan bahan-bahan pokok, contoh misalnya daging ayam dan sayur-sayuran dan sebagainya, itu permintaan berkurang, otomatis pelaku-pelaku usaha di sektor pertanian itu akan merugi karena produk-produk pertanian itu kan produk yang cepat busuk seperti itu. Nah, berkaitan dengan UMKM, tentu kita di pemerintah daerah itu seperti yang saya sampaikan tadi punya program-program yang bisa dijadikan sebagai pemicu. Berbicara tentang mendasari dengan teori pentahelix misalnya, teori pentahelix, bahwa pemerintah daerah sesuai yang disampaikan tadi oleh saudara Eko, bahwa kita punya keterbatasan dari segi anggaran. Lebih 2 triliun itu bukan hanya untuk membiayai pelaku-pelaku yang lain, banyak hal yang dibiayai. Nah, untuk itu maka pemerintah daerah menjalin kerjasama juga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga sekarang beberapa NGO, ada NGO internasional, ada NGO nasional yang kita ajak kerjasama terkait dengan pembinaan agribisnis, termasuk di dalamnya sektor UMKM. Ada program YES misalnya yang sektor pengusaha muda di bidang pertanian yang harus terlibat di situ adalah pemuda-pemuda yang milenial. Milenial dalam artian 39 tahun ke bawah, dalam 17 sampai 39 tahun. Kalau di atas itu kan sudah kolonial berarti ya, bukan milenial lagi. Kemudian ada program Prosper yang juga menyasar ke sektor ketahanan pangan, juga pembinaan terhadap petani-petani, utamanya petani kakao. Yang terakhir ada program iCraft yang dari
yang dibiayai oleh pemerintah Kanada. Nah, itu juga kita menyasar ke masyarakat rentan yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Nah, itu artinya bahwa pemerintah sudah menjalin kerjasama dengan beberapa NGO, kemudian baik itu nasional maupun internasional dalam upaya untuk peningkatan ketahanan ekonomi kita. Karena sesuai yang dikatakan tadi bahwa tema pada hari ini adalah kebangkitan menuju Bone yang membesar, mandiri, berdaya, dan sejahtera, yang sudah terjemahkan di misi Bapak Bupati Bone, misi pemerintah daerah untuk menumbuhkan perekonomian yang mandiri dan kesejahteraan masyarakat. Tentu kami ingin menyampaikan juga bahwa pemerintah daerah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk pelaku-pelaku usaha dalam hal pembinaan pelaku-pelaku usaha, yang tentunya program-program tersebut tersebar di beberapa perangkat daerah, bisa melalui dinas koperasi dan juga dinas perindustrian, dinas pertanian, dan dinas perikanan juga semua memiliki program-program yang berkaitan dengan pembinaan terhadap industri kecil. Jadi mungkin itu saja sementara dari saya Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab nanti. Silakan Pak Dr. Yusuf sebelum ditutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya para narasumber yang hebat, Bapak sekalian, mungkin serta bincang santai yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya bertemu Katiar di rapat persiapan IPK dan menyampaikan kepada saya secara lisan untuk hadir pada acara malam hari ini, dan saya ucapkan selamat hadir Katiar. Karena kalau Katiar mengajak acara-acara seperti ini, saya selalu berharap akan mendapat nilai-nilai yang positif. Ya, dan ternyata malam ini terbukti kita mendapatkan nilai-nilai positif dari para pelaku-pelaku entrepreneur yang hebat di depan kita ini. Nah, rekan-rekan sekalian, berbicara tentang uang kita, ya saya juga memang hadir juga karena saya ingin bangkit bersama dengan kita setelah mengalami pandemi COVID. Mungkin selama 2 tahun lebih saya tak pernah curhat tentang pribadi saya. Saya tak pernah curhat karena kita fokus pada penanganan COVID-19. Padahal di satu sisi semua masyarakat kita mengeluh terhalangi aktivitas, usahanya terhambat, Ibu Haji hampir melakukan PHK dan seterusnya. Saya sendiri ini ini adalah pelaku pembuka warung. Saya itu buka warung setiap pulang kantor sore sampai malam. Ya, warung saya itu tempatnya praktek dokter. Bisa dibayangkan sejak tahun 2020 saya tak regulasi, praktek saya tutup sampai sekarang. Ya, artinya apa? Usaha itu macet total. Nah, malam ini saya hadir bersama kita karena saya juga ingin mulai kembali dan bangkit, ya, melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ini. Tentu tadi beberapa hasil perbincangan yang kita dapatkan, termasuk juga hikmah pandemi COVID adalah pertama, memang kita harus mampu beradaptasi dengan situasi. Ya, pandemi COVID kemarin kan tidak semua lumpuh usaha, bahkan ada usaha-usaha tersendiri yang malah tumbuh. Ya, baru muncul. Tadi Pak disebutkan bahwa ada usaha Grab, usaha kurir, dan itu malah muncul. Bagaimana? Baik, terima kasih. Karena dipersyaratkan sama moderator harus ada perwakilan pemerintah, jadi karena merasa yang paling muda di antara perwakilan pemerintah malam ini, jadi saya harus ambil bagian. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, yang saya hormati moderator dan seluruh
kita semua untuk kebangkitan nasional. Tentunya saya pribadi berharap dari kita semua di bidang gerangan kita masing-masing itu harus bangkit hari ini, bangkit. Nah, maka dari itu kenapa saya selaku di kesehariannya sekretaris Kecamatan Teriatan tertantang, karena visi misi daerah kami kan mandiri, berdaya saing dan sejahtera, sehingga saya tertantang, saya harus buat beda di wilayah saya, harus beda dengan wilayah-wilayah yang lain, sehingga wilayah yang lain bisa terintegrasi nanti atau mencontoh ke Teriatan. Kenapa tadi kan yang saya bilang? Karena sebentar lagi saya akan launching bilang ke Teriatan. Itu tujuannya apa? Ada kebangkitan di situ. Yang dulunya masyarakat Teriatan itu ketika mengurus administrasi kependudukan itu harus sampai ke kantor catatan sipil. Tapi setelah nanti adanya MOU antara pemerintah kecamatan dan Capil terkait pelayanannya, maka selain kartu identitas anak dan kartu tanda penduduk itu semua selesai di kantor kelurahan. Begitulah saya memaknai kebangkitan hari ini. Nah, selanjutnya karena kebetulan di depan kita ini ada narasumbernya dari UMKM atau Adinda Eko Mandiri ini, hari ini juga saya menantang. Salah satu PR kami dari Teriatan Adinda adalah bagaimana caranya menertibkan pelaku-pelaku UMKM. Menertibkan, bukan kita tidak melarang, kami tidak melarang. Sudah bagus tadi, karena ada wadah berhimpunnya, UMKM Mandiri ini menyiapkan bantuan hukum bagi para pelaku-pelaku UMKM. Tetapi kami menantang, bisa tak Adinda Eko Mandiri ini dengan wadahnya tersebut memberikan semacam perhatian kepada mereka untuk bagaimana caranya mereka berjualan secara benar. Mohon maaf, pemandangan kita hari ini sepanjang jalan Jenderal Sudirman itu sudah berapa yang diserbu oleh pelaku UMKM. Sebenarnya kalau persoalan itu kalau ditanya ke Hakim Nurani, berat kita untuk melakukan penertiban itu. Tetapi kalau berbicara aturan dan kita lakukan pembiaran, maka akan berdampak semakin menjamurnya yang liar-liar, PKL liar, sehingga saling tunjuk dan ujung-ujungnya apa? Kita tidak bisa lagi menertibkan. Nah itu. Jadi dengan adanya UMKM ini, saya menantang Adinda Eko ini, bagaimana caranya supaya itu tertib dengan teratur, bukan dengan paksaan-paksaan yang kita lakukan. Karena terus terang saya pribadi untuk turun melakukan sosialisasi dan menyampaikan agar mereka tidak berjualan sampai mengambil badan jalan dan seterusnya, itu bertentangan dengan aturan saya. Jangan sampai hanya pendapatan dari situ yang mereka andalkan untuk membiayai sekolah anaknya, mengumpulkan asal dapurnya di rumah. Itu yang membuat saya agak berat untuk menindaklanjuti hal itu. Tetapi di satu sisi kita pemerintah kecamatan itu, kalau saya kutip kata-katanya Prof. Tadi Nerara itu adalah melaksanakan tugas pemerintahan tumpang tantra. Apa itu tugas pemerintahan tumpang tantra? Semua urusan pemerintahan itu kita yang melaksanakan. Nah itu, maka dari itu dengan adanya organisasi ini, kemudian nanti ada pembekalan mungkin dari HIPMI, dari IWABI, pelaku-pelaku UMKM terutamanya di wilayah kota bisa semakin tertib dan tidak mengganggu pemandangan kota. Kita sudah bangun kebetulan bagus-bagus, jalur disabilitas, malah seharusnya banyak takdir protes itu. Kalau jalur disabilitas diserobot sampai KL, kasihan Pak takdir mau kemana nanti kan? Nah itu. Jadi seperti itu juga yang harus kita perhatikan. Nah, jadi besar harapan kami pemerintah daerah Kabupaten Bone, sehingga ke depan Bone semakin tertib, kotanya tertata dan tidak kesulitan lagi pemerintah Kecamatan Teriatan. Sedikit persoalan pandemi memang sangat terasa ketika pandemi terutama di kami. Di satu sisi kami warga kami banyak terdampak, di satu sisi juga kami dituntut untuk pelaksanaan vaksinasi. Beberapa kali kami viral di Kecamatan Teriatan karena hanya 40 camat yang kami buat tidak melayani pelayanan, satu keluarga kita yang tidak vaksin kami tidak berikan pelayanan. Mohon maaf, itu terpaksa kami lakukan karena itu adalah bagian dari strategi kami dan bagian daripada untuk menjaga
mulai melandai. Nah, selanjutnya tadi kenapa itu gilanya saya harus sampaikan di sini, ini memang kesempatan buat saya untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian, karena kedepannya tidak susah mungkin kalau kita mengurus tindak pidana. Jadi kalau persoalan admin duta, selain KTP dan KIA selesainya di kantor kelurahan. Saya marahin lurahnya kalau sampai ada lagi mengantar kartu keluarga, mengantar akte kematian, akte kelahiran yang sampai di kantor cabang, harus selesai di kantor kelurahan masing-masing. Itu sekian mungkin masukan dari saya dan kesempatan untuk promosi, karena jarang susah saya dapat panggung seperti ini kan ya. Ya kalau keluar sencang sebelum pagi susah ya. Biasanya diambil oleh cabang. Jadi hari ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menyampaikan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Nanti juga itu di website Gilan ini kita bisa lihat berapa penduduk teritorial yang berpendidikan S1, S2, S3 dan SMA. Kita juga bisa lihat statistiknya berapa, bahkan itu katanya sudah diisi. Kalau mau tahu jumlah yang dari teritorial buka Gilan. Nah itu. Nah, jadi semacam itulah nanti statistik yang ada di dalam digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan kecamatan teritorial. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan nama saya Siti Rahma. Saya dari organisasi relawan berani donor darah dan juga mewakili relawan kesehatan Indonesia. Baik, di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, baik di sini mengharapkan kebangkitan kita bersama, dan saya meminta motivasi kepada ganda-ganda semua yang ada di depan, bagaimana saya selaku kaum pemuda dan wanita agar memiliki jiwa kewirausahaan ke depannya, karena kita ketahui bersama bahwa seorang wanita nantinya bukan hanya di dapur menjadi ibu rumah tangga, tapi bagaimana kita punya jiwa-jiwa kewirausahaan untuk pekerjaan sebagai pekerjaan sampingan seperti itu. Dan saya juga sebagai tenaga kesehatan juga melihat kondisi bagaimana gajinya yang tidak seberapa, tapi pengabdiannya luar biasa, seperti itu dong. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan, semua pemerintah melihat pengabdian kami dan bisa memberikan kami hak-hak kami sebagai pengabdi kemanusiaan juga. Dan saya juga menyampaikan buat semua yang ada di tempat ini, jika izin tentang relawan berani jika teman-teman mungkin kakak-kakak butuh darah, silakan hubungi kami. Insyaallah kami akan siap membantu. Golongan darah pun yang dibutuhkan, kami siap membantu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi perekonomiannya beda-beda. Di Pakem banyak rumah makan, banyak tambak. Di Edrekan pertanian. Kita lihat gunung. Di sana sulit kita untuk membeli tanah dengan kondisi yang sangat bagus. Kenapa?
kalau kita bertanya, Pak, rumahnya itu ukurannya berapa? Oh, rumah saya itu tanah kaplingan, itu ukurannya satu kapling itu 5 kali 30. Ya, dalam pandangan kita 5 kali 30 meter itu anggaplah seperti ini, satu kapling ini, ya. Oke, tapi kalau di mereka itu 5 kali 30, bukan 5 kali 30 di depan. Tapi apakah itu 5 kali 30 ke atas atau 5 kali 30 ke bawah? Kenapa? Karena kondisinya dulu. Tapi rata-rata saldo rekening masyarakat sana itu banyak. Kenapa? Karena sektor produksi. Padahal di sana tidak ada laut. Orang mau makan ikan laut, itu ikannya dari Sinjai. Ya. Nah, Bone, apa yang tidak ada? Gunung ada, daratan, apalagi laut, apalagi. Rata-rata yang saya lihat, pengusaha yang macet itu adalah pengusaha yang tidak jujur. Kita akhiri, tapi saya kira tidak berakhir sampai di sini. Kita harus berbincang terus. Jadi jangan lupa bekerja baik. Bangkit bersama artinya bukan cuma Eko, Pak Haji Batiar, Ibu Haji Farida yang bisa memulihkan oleh membesar. Ada Pak Anto, ada Om Agung, ada Habibi, ada Luka, dan ada Jai yang mengarang lagunya Pandonya dan musiknya dibeli oleh gurunya siapa lagi, Bunda Joy Timur Kota. Itu kan satu bentuk usaha. Andai kan tidak pandai, mungkin lagunya tidak dibeli. Dan itu diproduksi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, saya berterima kasih sekali atas kehadirannya pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan setelah ditutup acara ini, kita bisa bincang lebih santai lagi. Apakah di sini atau kita pindah tempat lagi? Begitu dan pindah atau sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.